dengan jam 1 pagi dan insya Allah akan bersama Bapak Ustadz Pengandes Haji Sultan Hadi. Selanjutnya terakhir, Bapak Ustadz Wakas Masjid sampai pada bulan Oktober yang lalu berjumlah Rp36.561.000. Kemudian infak sholat Jumat pada Jumat pekan kemarin mendapat Rp2.030.000. Infak lain-lain Rp1.247.000. Ada pengeluaran sejumlah Rp4.433.000, sehingga saldo wakil wakas masjid sampai pada hari ini berjumlah Rp35.405.000. Demikian keadaan wakas masjid dari tingkat Kota Raya sampai pada saat laporan ini kami sampaikan. Untuk selanjutnya, sebelum sholat Jumat pada siang yang lain, kepada seluruh jamaah kami persilakan untuk memberi satu sontok mulai paling depan terlebih dahulu. Kemudian bagi jamaah yang berkomunikasi untuk tidak berubah dalam tiket selama berlangsungnya ibadah sholat Jumat pada siang hari ini. Baiklah, karena waktu sudah masuk, untuk itu sholat Jumat akan segera kita mulai. Untuk itu pada hormat Bapak Ustadz Pengandes Haji Siraj maupun Bapak Bati disilakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
الحمد لله الذي أنزل على عبده السكينة في قلوب المؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. Saudaraku kaum muslimin sidang jemaah rahimahullah, tanpa kecuali khatib mendoakan mudah-mudahan jamaah sekalian senantiasa di bawah naungan rahmat, barakah dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, tiap hari Jumat sejak dari rumah sudah berniat untuk sholat Jumat, dan di dalam tuntunan agama Islam ini merupakan kewajiban bagi kaum muslimin yang sudah dewasa dan mampu untuk melaksanakannya. Terkandung di dalamnya agar hati kita ini senantiasa memiliki kelembutan, memiliki ketenangan, memiliki ketentraman di dalam kita mengalami hidup minimal selama satu. Dan ini sesuai dengan janji Allah. Siapa saja yang di dalam hidupnya dia dibimbing dengan iman di dalam mengaruhi hidupnya, maka dia akan mendapatkan 5 hal. Sekali lagi, siapa saja yang hidupnya senantiasa dibimbing oleh iman, maka janji Allah akan diberikan 5 hal. Tetapi kalau di dalam dirinya tidak ada iman, yang ada bukan ketenangan dan ketentraman hidup, tapi justru hidupnya di dalam bahasa Jawanya senantiasa merongsok, dan dia tidak akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman hidup. 5 hal yang dijanjikan oleh Allah ini: 1, hatinya, jiwanya, di dalam dirinya, di keluarganya, di masyarakatnya, dia akan mendapatkan hati yang sakinah. Hati yang sakinah ini penting, kan? Berapa banyak orang yang serba cepat, harta melimpah-limpah, kedudukan tinggi,
tapi hatinya tidak pernah mendapatkan ketentuan. Kenapa? Karena hatinya tidak diisi dengan iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kepada kita, "Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin." Siapa saja orang yang beriman, maka Allah akan menuntun hatinya. Kalau dia punya harta, hartanya dituntun dengan iman. Kalau dia punya kedudukan yang dituntun dengan iman, maka apapun yang dia miliki pasti akan membawa sakinah dan ketentraman. Kemudian janji yang diberikan oleh Allah kepada kita yang kedua, kalau di dalam hidupnya dituntun oleh iman, maka Allah akan memberikan kebahagiaan. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Beri kabar gembira. Belum gembira, baru kabar gembira saja. Apa kabar gembira? Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati, orang yang beriman dan beramal saleh, beri kabar gembira dia. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, maka dia akan mendapatkan balasan yang berupa surga kelak. Jangan sekarang menjadi surga dunia kalau hidupnya, hartanya, kedudukannya dengan dibimbing oleh iman. Tapi kebahagiaan yang sejati, wa basyiril ladzina amanu, besok kalau sekarang barangkali jamaah mau tak diberikan surga sekarang, barangkali tidak ada yang bukan apa, untuk masuk surga harus mati dulu, berarti takut mati. Padahal surga akan diberikan oleh Allah yang besok syaratnya apa? Syarat utamanya harus mati dulu, padahal mati hal yang kita lakukan. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, kebahagiaan kapan diberikan kebahagiaan? Tidak hanya di surga, nanti di dunia dia akan mendapat kebahagiaan. Kalau dia anaknya dituntut sehingga anaknya membawa kebahagiaan dan ketentraman. Kalau punya hartanya dibimbing oleh iman, hartanya akan membawa ketentraman dan kebahagiaan. Dan kalau toh punya ilmunya membimbingnya untuk menuju kebahagiaan yang sejati. Di dunianya bahagia, di alam kubur nanti itu akan mendapatkan yang namanya nikmat kubur. Anda tidak usah khawatir, tidak usah takut. Anda tinggalkan rumahmu, Anda tinggalkan jabatanmu, Anda tinggalkan segala-galanya. Tidak usah takut. Di alam kubur memang tempatnya sempit, 2 kali saja. Tetapi kalau di selama hidupnya dibimbing oleh iman, maka tempat yang sempit itu diluaskan oleh Allah menjadi 70 zirah. Sab'ina zira'an, 70 zirah atau sekitar 100 meter. Kelihatannya sempit, tapi karena dapat nikmat kubur, di situ mendapat suatu tempat yang sangat luas. Paginya sudah ditunjukkan surga, sorenya sudah ditunjukkan surga yang besok Anda akan menempati, dan itu bagian yang sejati. Yang ketiga, di dunia yang dibimbing oleh iman ini, maka dia akan mendapatkan kenikmatan walaupun dia akan dapat nikmat, walaupun mungkin gelap, walaupun mungkin pas-pasan dalam hidupnya ini, walaupun mungkin strata dalam hidupnya ini adalah strata yang paling bawah, tetapi kalau di dunia ada kenikmatan yang tersendiri. Suatu contoh saudara, di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-10 Al-Baqarah, di sana Allah
memberikan gambaran seorang pemuda, 7 orang pemuda, dia tersesat atau dia dimasukkan oleh Allah ke dalam sebuah tempatnya gelap, tempatnya sempit, gelap, tidak ada orang jual makanan selama lebih daripada 300 tahun di gua itu. Tetapi kenapa dia masuk gua? Karena dikejar-kejar oleh seorang raja Darius untuk dibunuh, sehingga menyelamatkan diri dia masuk ke dalam gua. Karena masuk ke dalam guanya tidak hanya iman dan ingin menyelamatkan dirinya daripada pembunuhan dan tetap memelihara iman, diatur oleh Allah, dapat menikmati. Tempatnya sempit, 7 orang di dalam gua, tempatnya sempit, gelap lagi, gak ada orang jual makanan, tidak ada listrik, tapi sekian ratus tahun diurus oleh Allah Subhanahu. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka pemuda-pemuda itu seorang pemuda-pemuda yang beriman, yang ingin mempertahankan imannya dan takut pembunuhan daripada raja Darius, masuk ke dalam gua, tempatnya gelap, tidak ada yang menjaganya kecuali seekor anjing putih. Maka Allah, karena dia didasari iman, dia tetap dapat kenikmatan yang luar biasa. Ditidurkan oleh Allah lebih daripada 100 tahun, ditidurkan oleh Allah. Begitu selesainya dia bangun dalam keadaan sehat walafiat. Siapa yang memeliharanya? Siapa yang menjaganya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena di dalam dirinya ada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam keadaan seperti itu janji Allah pula, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dalam keadaan yang seperti itu, imannya semakin kokoh, semakin kuat, sehingga janji Allah datang. Innal ladzina qalu, siapa saja yang mengatakan dalam keadaan apa? Dalam keadaan sempit, dalam keadaan lapar, dalam keadaan apapun, Allah menjanjikan Rabbuna Allah, siapa yang yakin Allah sebagai Tuhannya dan yakin diatur dan dipelihara, dirawat oleh Allah. Apa janji Allah? Tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Maka orang itu akan didampingi, akan diurus, akan diatur, akan semuanya diurus oleh Allah melalui malaikat. Apa tugas malaikat? Wahai hambaku yang beriman, Allah takhafu wa la takut pada hidupnya. Gak usah takut karena kekurangan, gak usah takut karena gak ada ini, gak ada ini. Allah pasti akan mencukupi kalau Anda Allah takhafu, gak usah takut, wala tahzanu, gak usah khawatir, wabshirul bil jannati allati kuntum tu'adun. Dunia ini sempit, dunia ini kecil, dunia ini hanya sementara. Nanti kalian akan aku ganti dalam kehidupan ukhrawi, nanti kebahagiaannya sejati. Wabshirul bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya. Nah, kami ini para malaikat diutus oleh Allah untuk tugasnya apa? Fil hayatid dunya, untuk mendampingi kalian. Jadi hidup ini nggak usah susah, nggak usah khawatir, karena orang yang dulu didampingi oleh malaikat. Apa tugas malaikat? Membisikkan kepada hati sanubari kita dan membimbing kepada kita menuju jalan yang benar, menuju pada jalan yang terang, menuju kebahagiaan hidup kita yang sejati. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah.
Bukan hanya kebahagiaan di dunia ini saja, tetapi kebahagiaan di akhirat kelak. Dan saudaraku, mari kita jaga dan kita rawat. Sholat Jumat bukan sekedar memenuhi panggilan saja, bukan sekedar memenuhi ini kan sudah biasa setiap Jumat, tapi diharapkan setiap hari Jumat sebelum berangkat sudah siap. Saya ingin mendengarkan petunjuk-petunjuk yang datangnya melalui roda, tetapi hakikatnya adalah datangnya dari Allah. Insya Allah hidup kita akan damai, hidup kita akan tepat apapun strata kita dan apapun kedudukan kita, berapapun harta yang kita miliki, tetapi kalau dibimbing oleh iman, insya Allah hidup kita akan mendapat kehidupan yang damai dan tenang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasma'u ma qala rabbukum fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر. Allahu Akbar.